Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Mama, saudara-saudari, segenap anggota keluarga berduka yang terkasih, selamat malam, selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Masih dalam kegembiraan dan sukacita karena perayaan Natal dan Tahun Baru, kita berkumpul bersama di sini untuk mengenang dan mendoakan keselamatan jiwa Mama Oma Hendrika Fauneu yang meninggal pada hari Jumat 29 Desember 2023 yang lalu. Kita mengenang dan mendoakannya dengan rasa cinta yang mendalam, sekaligus dengan keikhlasan, karena kita percaya dia pergi kepada Tuhan yang juga mengasihi dan mencintainya. Dia adalah harta yang berharga bagi Tuhan ketika dia masih di dunia ini, dan juga teristimewa ketika dia kembali kepada Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Karena itu kita merelakannya untuk ada bersama Tuhan. Setelah sekian lama dia ada di antara kita, di antara keluarga, di antara anak-anak, di antara cucu-cucu dan kita semua di tempat ini. Agar harapan kita supaya dia berada bersama Tuhan dapat tercapai, dan agar ibadat kita berkenan kepada Tuhan, maka terdahulunya kita memohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kita, juga untuk semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukan Mama Oma Hendrika selama hidupnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prabu Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Menabati nomor 80. Love.
kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kemuliaan kaum beriman dan kehidupan semua orang yang tulus hati. Dengan wafat dan kebangkitannya, Putramu telah menebus dosa-dosa kami. Berbelas kasihlah kepada hamba-Mu, Mama Oma Hendrika Fauneu, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar ia yang telah mengakui misteri kebangkitan diperkenankan menikmati sukacita dan kebahagiaan yang kekal. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Yohanes yang pertama. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Nomor 82. Jika Yesus mendengar bahwa sakit menimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa. Dia
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari, keluarga berduka yang dikasihi Tuhan. Kematian bagi kita orang-orang yang beriman adalah suatu saat peralihan di mana kita meninggalkan dunia yang lama dan masuk ke dalam dunia yang baru. Menanggalkan hidup yang lama untuk mengenakan hidup yang baru. Keyakinan akan peralihan ini yang membuat banyak orang menerima kematian bukan sekedar batas akhir kehidupan, tetapi sebagai awal kehidupan baru bersama dengan Allah. Hidup bersama Allah dalam kehidupan yang kekal. Kematian juga menjadi awal menata hidup baru yang lebih baik bagi orang-orang yang ditinggalkan. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, untuk dapat menikmati hidup baru bersama Allah, kita perlu mengupayakan atau kita perlu mencari harta surgawi dalam hidup kita di dunia ini. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi mengajak kita untuk merefleksikan dua hal penting ini. Yang pertama, harta yang bersifat sementara membawa kecemasan. Harta dunia yang bersifat sementara membawa kecemasan karena kita takut dicuri, takut dia rusak. Dunia ini dengan segala perkembangannya sudah mencapai tingkat yang begitu mengagumkan. Segala kemudahan bisa kita nikmati kalau kita memiliki uang dan kekayaan. Karena itu tidak heran orang berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan. Orang berlomba-lomba untuk mencari uang. Akibat yang ditimbulkan bisa sangat ekstrim. Orang gila kerja. Seluruh waktu digunakan untuk kerja. Lalu lupa istirahat.
Kadang-kadang juga lupa keluarga, lupa sesama, dan bisa jadi lupa Tuhan. Orang-orang seperti ini dalam membangun relasi, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, itu relasinya fungsional. Saya bersahabat atau saya memperhatikan engkau sejauh engkau berguna bagi saya, sejauh engkau memberikan sesuatu kepada saya. Ini si umur ini agak hati-hati. Dalam tahun-tahun politik ini hati-hati. Hubungan fungsional itu bisa terjadi. Nah. Kau beri apa? Kemarin dalam khotbah tahun baru di Wonosambi saya bilang menindaklanjuti surat pesan Natal dari PDI dan KDI tentang tahun politik. Saya omong harga diri kita itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi kalau hanya dibayar 100.000, 50.000, 500.000, 1 juta itu tuh harga diri kita tidak ada harga diri. Kalau dulu orang bilang Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi sekarang orang bilang Vox Populi Vox Doi, suara rakyat adalah suara uang. Siapa yang ada uang dia dipilih. Ini kita mengejar harta duniawi dengan mengorbankan harga diri, bahkan dengan melakukan dosa kepada Tuhan. Akibat yang lain itu bisa timbul adalah bahwa demi kekayaan orang bisa saling mengorbankan, saling menjatuhkan, dan juga saling menjual. Jadi hati-hati. Demi kekayaan juga orang bisa saling jual. Maka timbul itu berita-berita bohong di mana-mana, menyebarkan melalui media sosial, supaya bisa dapat ini, menjatuhkan orang ini, menjatuhkan ini. Nah, ini hati-hati juga. Wilayah Soa ini untuk Kabupaten Ngada itu suara pemilih terbanyak, kalau saya tidak salah. Hati-hati juga dengan berita-berita bohong. Kalau kita rasa dia memang pas untuk kita pilih dari hati. Tidak usah bilang ini begini itu begitu, tidak apa-apa. Kalau kita rasa dia cocok, pilih, silakan. Tapi juga jangan karena kita dapat bayaran dan lain-lain. Relasi kemanusiaan dan persaudaraan menjadi hilang kadang-kadang hanya demi kekayaan. Peringatan Santo Matius dalam Injil tadi bahwa harta sering membawa kecemasan bagi orang yang memilikinya dan mencarinya ada benarnya. Kalau hati kita terpaut dan dikuasai oleh harta kekayaan, maka hidup kita memang tidak akan tenang. Kita diperingatkan untuk lebih baik sedikit harta disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Atau lebih baik lagi kalau kita memiliki banyak harta dan memiliki rasa takut akan Tuhan, serta memanfaatkan kekayaan kita untuk kebaikan, daripada tidak ada harta dan juga tidak ada rasa takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali. Dalam bahasa agak kasar sedikit, orang hidup kita menjadi liar. Tidak takut Tuhan Allah, tapi juga tidak punya apa-apa. Itu hidup yang paling sedih. Dulu waktu kami ada kegiatan pelatihan gerakan aktif tanpa kekerasan Indonesia, itu teman-teman dari Semarang tuh mereka buat promosi anti kekerasan itu, aktif tanpa kekerasan, dengan pakai baju. Baju mereka tuh di belakang mereka tulis, orang sombong
ditolak di surga, dan juga ditampik di neraka. Artinya apa? Artinya orang sombong itu di surga mereka tidak diterima, di neraka juga mereka ditolak. Jadi hal yang paling menyedihkan bagi kita umat manusia itu tidak ada tempat. Kalau di dunia kau ada tempat, tapi kalau ketika kau mati tidak ada tempat, itu hal yang paling menyedihkan. Tidak ada di mana-mana. Maka orang bilang hantu itu yang tidak ada tempat. Atau bahasa orang di Jawa bilang takut apa? Selain hantu ada pocong segala macam. Nah, itu orang yang tidak ada tempat. Hal yang paling menyedihkan itu tidak ada tempat. Maka ya jangan jadi orang sombong dalam arti seperti tadi berita ini apa? Sudah tidak ada apa-apa, lalu tidak takut lagi akan Tuhan. Itu orang sombong yang tidak takut akan Tuhan, itu orang sombong. Lalu yang kedua, harta yang bersifat abadi itu membawa ketenangan dan dalam hidup kita. Himbauan Santo Matius memperlihatkan suatu bentuk harta yang lain. Selain kita berusaha untuk dapat memperoleh harta yang dapat kita gunakan hari ini, kita juga diajak untuk berjuang memperoleh harta hidup kekal. Harta itu bisa kita dapatkan kalau kita terbuka hati untuk menerima kehadiran Tuhan dan sesama. Menerima kehadiran Tuhan dengan mengamalkan kasih Tuhan kepada sesama. Kasih dan kebaikan yang kita taburkan dalam hidup kita setiap hari menjadi harta yang paling berharga, yang tak ternilai, yang menjadi jaminan kehidupan kekal. Diceritakan ada dua orang bersaudara yang hidup bahagia dan puas. Sampai keduanya dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Yang lebih tua menanggapi panggilan itu dengan sukarela. Meski ia harus meninggalkan orang tua dan gadis yang dicintainya. Ia lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di sana ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani orang miskin. Penganiayaan timbul di negeri itu, ia ditangkap atas tuduhan palsu. Kemudian ia disiksa dan dibunuh. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Baik sekali hambaku yang jujur dan setia. Engkau memberiku pengabdian seharga 1000 talenta. Sekarang akan kuberikan kepadamu 1.000.000 talenta sebagai ganjaran. Masuklah dalam sukacita Tuhan." Itu seperti perumpamaan tentang talenta dalam Injil. Tanggapan adiknya atas panggilan Tuhan kurang begitu rela. Ia ingin melepaskannya supaya dapat menikah dengan gadis yang dicintainya dan meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh orang tuanya dan dirinya sendiri. Ia menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga, usahanya berkembang pesat, ia menjadi terkenal dan kaya. Kadang-kadang ia memberi sedekah kepada para pengemis dan orang-orang miskin. Ia bersikap ramah dan mencintai istri dan anak-anaknya. Ia lelaki yang setia pada keluarga. Sesekali ia mengirim sedikit uang kepada kakaknya yang bekerja sebagai misionaris di negeri yang jauh. Dalam suratnya ia sering tulis begini, "Uang ini mungkin bisa membantu karyamu di tengah orang-orang miskin." Pada suatu saat ia juga meninggal. Tuhan berkata kepadanya, "Baik sekali hambaku yang jujur dan setia. Engkau memberiku pelayanan seharga 10 talenta. Sekarang kuberikan ganjaran kepadamu 1.000.000 talenta. Masuklah ke dalam sukacita dan kebahagiaan Tuhan." Kakaknya tercengang ketika mendengar bahwa adiknya mendapat ganjaran yang sama dengan dirinya. Dan ia begitu senang dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setelah melihat semuanya ini, seandainya saya harus lahir dan hidup kembali, saya masih akan melakukan hal yang persis sama dengan yang telah saya perbuat bagimu."
Jadi cerita ini mau mengatakan kepada kita, pilihan hidup kita apa saja, kalau kita kerja dengan baik, kita akan mendapat ganjaran yang sama. Mau jadi imam, jadi suster, jadi bruder, mau jadi bapak keluarga, mau jadi ibu keluarga, mau jadi pegawai negeri, mau jadi petani, mau jadi peternak, jadi tukang, sama saja. Yang penting kita kerja dengan baik, kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan setia, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Kalau itu kita lakukan, maka keselamatan menjadi milik kita semua. Itulah harta yang tak ternilai. Itulah harta yang abadi. Orang bilang harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa? Ada dua saja, nama baik dan yang kedua nama buruk. Kita mau orang cerita kita pun nama tuh yang mana? Cerita tentang nama baik, orang ini baik, atau cerita tentang orang ini jahat, orang ini buruk. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, malam ini kita semua berkumpul bersama untuk mendoakan keselamatan arwah Mama Oma kita Hendrika Faunel yang meninggal tanggal 29 Desember 2023 yang lalu. Kita percaya bahwa Mama kita terkasih, Oma kita terkasih, meskipun ada kekurangan, kelemahan dan dosa-dosanya sebagai manusia, ia tentu adalah seorang yang baik dan beriman. Pasti yang lebih tahu itu anak-anak, keluarga, cucu-cucu yang lebih tahu. Dalam berbagai kekurangan dan kelemahan, dia pasti orang yang baik dan beriman. Kita percaya bahwa ia telah mengumpulkan harta surgawi selama hidupnya dengan caranya sendiri. Lewat kebaikan-kebaikan hatinya, kemurahan-kemurahan hatinya. Kita percaya ia telah menikmati kebahagiaan dan sukacita bersama Tuhan di surga. Karena kita semua ini milik Tuhan. Tadi dalam bacaan pertama kita dengar bahwa dalam surat Rasul Yohanes kita dengar bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Kita akan memandang Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Berarti memandang Tuhan dari muka ke muka. Bahwa kita akan, kalau kita dalam hidup kita di dunia ini melakukan hal-hal yang baik dan benar, kita beriman kepada Tuhan, tempat kita itu jelas berada bersama Tuhan. Kita memandang Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Telah ditebus oleh Yesus. Dalam iman dan harapan yang kuat kita percaya bahwa Oma Hendrika Faunel saat ini telah berada bersama Tuhan. Ketika Bunda Teresa meninggal di Kalkuta, itu ada salah satu spanduk besar itu tertulis, ibu kita pergi kepada Yesus. Karena itu malam ini dalam iman kita semua yakin dan percaya bahwa Oma Hendrika Faunel telah pergi kepada Yesus. Kita tulis itu dalam hati kita masing-masing. Kita ucapkan itu dalam doa-doa kita. Bahwa Oma Hendrika Faunel telah pergi kepada Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri, kita ungkapkan iman kita kepada Tuhan yang menguasai kehidupan dan kematian kita. Aku percaya Percayakanlah Allah yang kuasa, pencipta langit dan bumi dan apa Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus dari Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan bahwa dan dimakamkan, untuk penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang dari surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setiap akan datang ada yang hidup dan mati. Aku percaya dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, percobaan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan kita manusia supaya kita hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi jiwa Mama, Oma Hendrika Faunel, Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Mama, Oma tercinta Hendrika Faunel, dari tengah-tengah keluarga kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia. Ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua arwah keluarga ini yang telah meninggal, ya Bapa, oleh karena belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu, semoga jiwa-jiwa keluarga ini yang telah meninggal memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, berilah kekuatan lahir dan batin bagi keluarga yang ditinggalkan, agar memaknai peristiwa kematian ini sebagai pemersatu dan persekutuan yang diliputi suasana kasih dan persaudaraan yang sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenan-Mu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Berilah kami berkat dan kasih-Mu, agar dalam mengarungi hidup ini, kami senantiasa percaya akan sabda-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Laki nomor 828.